orang, tugas penyuluh itu ngajarin petani. Tapi gimana kalau sebenarnya penyuluh juga belajar dari petani? Hai, saya Rizky Wahyu Hidayatjati. Hai, saya Rahma Aulia. Halo, aku Ananda. Hai, aku Vira. Oke, ya udah saya perkenalan juga ya. Saya Imam, saya penyuluh pertanian juga di Kota Bogor. Kota Bogor ada 19 penyuluh pertanian. Kegiatan penyuluhan itu sebetulnya prinsipnya kita sebagai penyuluh berangkat dari rumah, melangkahkan kaki dari rumah itu sudah sebagai tugas penyuluh. Karena sasarannya kan ada dua, pelaku usaha dan pelaku utama. Pelaku utama dalam penyuluhan pertanian adalah para petani yang tergabung dalam kelompok tani, sedangkan pelaku usaha merupakan individu atau unit usaha yang bergerak di bidang pertanian secara mandiri, mulai dari penyedia sarana produksi, pengolahan hasil, hingga pemasaran, dan biasanya tidak tergabung dalam kelompok tani. Kalau saya bilang melangkah dari rumah itu sudah menjadi penyuluh itu kenapa? Nanti ketemu orang menanyakan apa kabar, menanyakan gimana produksi, gimana tanamannya, itu sudah termasuk fungsi dari penyuluhan. Kalau di Kota Bogor ini kan ada 68 kelurahan, ada 6 kecamatan. BPP-nya cuma hanya satu di sini nih. Kemudian setiap penyuluh punya wilbin, itu wilayah binaan yang nanti akan mendampingi pelaku utama tadi, petani-petani yang tergabung dalam kelompok tani. Wilayah binaan atau yang dikenal sebagai wilayah kerja penyuluh pertanian merupakan area kerja spesifik yang menjadi tanggung jawab seorang penyuluh. Di wilayah inilah penyuluh berinteraksi langsung dengan petani, memberikan pendampingan, membentuk kelompok tani, serta melaksanakan kegiatan belajar non-formal untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kemandirian petani. Wilayah binaan menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan penyuluhan agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai contoh, di Kecamatan Bogor Selatan terdapat 4 penyuluh pertanian yang membina 16 kelurahan, sehingga rata-rata satu penyuluh membina sekitar 4 kelurahan. Di situ di kelompok tani kalau di Kota Bogor terbagi menjadi 3 kategorinya. Ada namanya kelompok wanita tani (KWT). Ada yang kedua kelompok tani dewasa, itu gabungan dari bapak-bapak biasanya. Yang ketiga ada kelompok taruna tani, itu biasanya anak-anak muda. Di kelembagaan di kelompok tani ini dibentuk dengan SK surat keputusan dari lurah. Nah, nanti itu sebagai bentuk legal formalnya, legalitasnya terbentuknya kelompok tani. Kelompok tani terbentuk atas inisiatif petani melalui musyawarah warga untuk memperkuat kerjasama, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan usaha tani secara bersama. Agar memiliki legalitas resmi, kelompok tani kemudian dikukuhkan melalui surat keputusan lurah seperti tercantum dalam SK Lurah Empang. SK ini menjadi dasar hukum pengakuan kelembagaan tani di tingkat kelurahan, sekaligus membuka akses terhadap pendampingan dari penyuluh dan program pemerintah. Kelompok tani itu nanti ada naik kelasnya. Jadi setelah dibentuk itu nanti namanya kelas pemula. Ada skornya, ada skor nilai. Di rapotnya itu kalau kelas pemula dari skor 1 sampai 250. Ada rapotnya. Kemudian kelas lanjut itu 251 sampai 500 gitu. Nanti ada lagi yang ketiga namanya kelas madya. Itu skornya sampai 750. Kemudian nanti ada yang namanya kelas utama. Jadi ada 4 kelas. Yang pertama terdapat kelas pemula, yaitu kelas paling dasar yang menunjukkan kelompok masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki kemampuan pengelolaan yang memadai. Yang kedua terdapat kelas lanjut, yang menandakan kelompok sudah mulai mampu menyusun perencanaan kegiatan meskipun cakupannya masih terbatas. Yang ketiga terdapat kelas madya, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam kapasitas kelompok, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir terdapat kelas utama,
yaitu kelas tertinggi yang menunjukkan kelompok telah mandiri, mampu berinisiatif, dan bergerak berdasarkan swadaya serta prakarsa sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Nah, nantinya setiap kelas akan mendapat piagam pengakuan resmi yang ditandatangani sesuai level kewenangannya, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga provinsi. Jadi ada peran fungsi kelompok tani itu ada 3. Pertama, berfungsi sebagai kelas belajar. Ada contohnya apa? Adanya pertemuan kelompok. Kan biasanya kan petani-petani itu masing-masing gitu ya. Nah, dengan dibentuknya kelompok berharap dari yang individu-individu itu bareng-bareng ngumpul ngariung gitu. Sehingga di situ ada namanya kelas belajarnya di situ. Bisa berbagi pengalaman antar mereka, bisa juga dari penyuluh atau dari tenaga teknis di dinas menyampaikan di situ. Jadi ada proses belajarnya. Termasuk nanti ada teman-teman mahasiswa misalnya. Teman mahasiswa mau praktek juga di situ, memberikan ilmunya dari kampus. Nah, itu fungsi kelas belajarnya berjalan di situ. Kemudian yang kedua, unit produksi. Jadi setiap individu itu punya usaha masing-masing kan gitu ya. Salah satu contohnya adalah kebutuhan pupuk. Nah, kan setiap petani butuh, misalnya butuh pupuk gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk kelompok ada yang namanya pupuk bersubsidi. Itu semuanya harus diakumulasi, didaftarkan dalam satu kelompok gitu. Jadi biar mengajukan pupuknya kan atas nama kelompok, tidak atas nama masing-masing gitu. Kemudian ada unit wahana kerjasama. Nah, mereka bisa saling tukar ini, oh saya lagi mau panen misalnya, atau mungkin dengan kelompok yang lain gitu. Bisa nggak dibeli produk saya misalnya kan gitu. Begitu. Nah, termasuk kerjasama dengan kampus juga. Misalnya kayak pengabdian pada masyarakat itu kan ya. Di kampus kan pasti ada kan. Jadi legal formalnya ada SK, nanti SK kelompok taninya dari lurah. Ini ada undang-undangnya, ada undang-undang 11 segala macam lah gitu. Kemudian baru di sini memutuskan nama kelompoknya apa gitu ya. Betul. Nah, bidang usaha kelompok tani ini biasanya ada 2, on farm dan off farm. On farm itu adalah kaitannya dengan produksinya, baik di bidang pertaniannya, peternakan atau perikanan. Ada juga off farmnya. Off farm itu dari sisi pasca panen dan pemasaran. Dari sini, ini rapotnya ada 5 indikator tadi. Namanya panca apa ya? Ini di penjuluh. Mungkin yang dimaksud Pak Imam adalah panca pakem ya, atau panca kemampuan kelompok tani, atau orang-orang juga biasa nyebutnya pakem poktan. Nah, ini adalah sistem penilaian untuk mengukur kemampuan kelompok tani berdasarkan 5 aspek. Yang pertama, merencanakan, mengorganisasikan. Yang ketiga, melaksanakannya, executingnya, pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, kemampuan pengendalian dan pelaporan. Berarti controlling POAC gitu ya. Nah, kemudian tambah yang kelima adalah mengembangkan kepemimpinan kelompok. Gitu. Yang menilai nanti kami dari penyuluh. Gitu. Untuk penilaiannya itu sebulan sekali atau? Oh, setahun sekali. Penilaian kelas kelompok itu setahun sekali. Ini kita biasanya di bulan Oktober November biasa. Begitu. Akan dinilai rapotnya kelompok tani tersebut. Begitu. Kira-kira layak nggak naik kelas? Nah, biasanya setelah ada pembentukan ini ada namanya buku administrasi kelompok tani. Nah, 10 buku administrasi kelompok. Pertama ada buku nama pengurus dan anggota kelompok. Yang kedua ada buku surat masuk. Kemudian ada buku inventaris. Jadi apapun yang dimiliki atas nama kelompok dicatat. Kemudian misalnya kemarin dapat bantuan traktor misalnya. Itu nih. Misalnya ada bantuan sprayer, bantuan benih misalnya. Nah, itu dicatat di situ. Kemudian buku rencana kegiatan. Ada buku rencana kegiatan dalam apa yang akan direncanakan dalam 1 tahun ke depan.
Nanti ada buku berikutnya ada cara kegiatan. Jadi yang direncanakan belum tentu sama kan. Kalau direncanakan kan baru merencanakan kegiatan ke depan gitu. Pelaksanaan ya. Kemudian ada buku tamu. Gitu. Jadi di situ setelahnya ada bahwa di kelompok tani itu dikunjungi oleh beberapa pihak lah gitu. Kemudian ada buku daftar hadir. Nah, buku daftar hadir kegiatan biasanya ada. Kemudian ada buku notulensi. Kemudian yang ke-10 ada buku keuangan. Keluar masuk buku kas itu, buku kas atau buku keuangan. Nah, misalnya ada modal berapa, kemudian dicatat itu. Biasanya kan terutama kalau misalnya ada bantuan gitu ya, yang bentuk uang, nah, nanti ada keluar masuk sederhana aja, pemasukan, pengeluaran, saldo gitu aja kayak gitu. Itu udah paling tidak terpantau. Coba ajak ngobrol. Gak jelas lah gue Sini, Oh, sini, nyala. lu sini. Udah dinyalain itu. udah Dia kan banyak banget juga. Udah mateng toh kalau jatuh gitu apa? Emang enggak belum. Kayak Wanda gue menikmati, gue kayak bawa bocah gue.